Perhatian, ada 3 macam orang yang sholatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berhati-hatilah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam beribadah itu selain kita harus menjalankan rutinitas ibadah, kita juga harus tahu hal-hal yang bisa menjadi hijab, menjadi penutup sehingga amal ibadah kita ini tidak tertolak. Karena apa? Banyak orang yang kelak di yaumil qiyamah merasa ibadahnya sudah banyak tapi ternyata amaliyahnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Itu ada. Oleh sebab itu dalam kita beribadah kita harus tahu apa saja sih ya perkara-perkara yang menjadi penutup penghalang sehingga amal ibadah kita, terutama sholat kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadithul awalu, hadis yang pertama, an Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Salman radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Salman, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini sesungguhnya aku, sami'tu yaitu telah mendengar oleh aku, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaitu sedang bersabda oleh beliau Rasulullah, thalathatun, bermula 3 macam orang, la tuqbalu, yang tidak diterima sholatuhum, terhadap sholat mereka. Al mar'atu, wujudnya perempuan, takhruju, yang keluar oleh dia perempuan, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya sang suami. Ini yang pertama. Jadi al mar'atu takhruju min baiti zaujiha bi ghairi idnihi, seorang wanita, seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin sang suami. Wal abdu al-abiku, dan yang kedua wujudnya adalah budak al-abiku yang harib. Harib itu adalah yang melarikan diri dari tuannya. Wal abdu al-abiku, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya. War rajulu ya ummu qauman, dan wujudnya seseorang ya ummu, yang menjadi imam, qauman, pada suatu kaum, wahum, dalam keadaan bermula mereka, lahu, padanya dia rojul, karihuna, yaitu benci oleh mereka kaum. Jadi yang pertama adalah seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin sang suami. Yang kedua adalah budak hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang menjadi imam sholat atau bisa menjadi pemimpin, ya, tetapi ini lebih khusus, yaitu mengimami sholat. Maka seseorang itu jangan egois, ya, ingin jadi imam padahal makmumnya benci, makmumnya nggak suka, maka sholatnya nggak diterima. Jadi seseorang ini ada ya yang egois, ingin jadi imam, selalu ingin jadi imam, padahal makmumnya benci kepadanya, juga sholatnya tidak bisa diterima. Akhraja Ibnu Abi Syaibah fi Musannafihi, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Abi Syaibah oleh Imam Ibnu Abi Syaibah fi Musannafi, dalam kitab Musannaf beliau, nomor hadis 17.137. Al-haditsu tsani, bermula hadis yang kedua, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Thalathatun, bermula 3 macam orang, la tujawizu, yang tidak akan melampaui, salatuhum, oleh salat mereka, adhanuhum, pada telinga-telinga mereka. Artinya salatnya tidak akan terangkat. Al-abdu al-abiku hatta yarji'a, yaitu wujudnya al-abdu, hamba sahaya atau budak, al-abiku, yang melarikan diri dari tuannya, hatta yarji'a, sehingga kembali oleh dia al-abdu. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wa imra'atun, dan bermula seorang perempuan, seorang istri, batat, yang bermalam, oleh dia imra'ah,
wa zaujuha dalam keadaan bermula suaminya, alaiha kepadanya imro'ah sakhitun yaitu dalam keadaan murka. Jadi seorang wanita atau istri yang bermalam sedangkan suaminya murka, artinya tidak ridho kepadanya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan wujudnya imamnya suatu kaum, wahum dalam keadaan bermula mereka kaum, lahu kepadanya imam, karihuna yaitu benci, tidak suka oleh mereka kaum. Ini akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 360. Wa qala Tirmidzi dan telah berkata oleh Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharibun min hadzal wajhi. Al-haditsus tsalitsu, bermula hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, bermula tiga macam orang, la turfa'u yang tidak akan diangkat salatuhum terhadap salat mereka, fauqa ru'usihim di atas kepala-kepala mereka, shibron pada sejengkal pun. Jadi ini redaksinya lebih jelas, salasatun la turfa'u salatuhum fauqa ru'usihim shibron. Ada tiga macam orang yang tidak akan terangkat solatnya walaupun toh itu di atas kepala mereka, walaupun toh hanya sejengkal genggaman tangan. Rajulun, wujudnya seorang lelaki atau seseorang, amma yang mengimami atau menjadi imam oleh dia rajul kauman pada suatu kaum, wahum dalam keadaan bermula mereka kaum, lahu kepadanya rajul karihuna yaitu benci oleh mereka kaum. Wa mra'atun, dan wujudnya seorang wanita atau perempuan, yang dimaksudkan adalah istri, batat yang bermalam oleh dia imro'ah istri, wa zaujuha, wawunya wuhalia semua ini ya, wa zaujuha dalam keadaan bermula suaminya imro'ah, suaminya sang istri tadi, alaiha kepadanya imro'ah sakhitun yaitu marah atau murka kepadanya dia istrinya. Wa akhwani, dan wujudnya dua saudara, mutasarimani yang saling memutuskan tali silaturahmi, tali silaturahim. Jadi untuk tiga hadis ini yang dua itu sepakat sama, yaitu tentang seorang yang menjadi imam sholat bagi suatu kaum, sedangkan makmumnya yaitu kaumnya itu tadi tidak suka kepadanya, benci kepadanya, maka sang imam tersebut sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri yang bermalam sedangkan suaminya benci, tidak ridho, marah kepadanya. Atau seorang istri yang keluar dari rumah sang suami tanpa izin sang suami. Kemudian yang ketiga, tadi ada perbedaan dari dua hadis, yaitu menerangkan tentang budak atau hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah yang nomor hadis 971 di dalam Sunan Ibnu Majah, redaksinya yang terakhir adalah wa akhwani mutasarimani, yaitu dua saudara yang saling memutuskan tali silaturahim, yang saling bermusuhan, tidak akur, tidak baikan. Ini tiga macam orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.